Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Veronica Santi Paramita yang telah memberikan kita waktu untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Kami dari kelompok 10, dalam hasil kerja kami mengambil judul analisis dan identifikasi resiko usaha nasi ngebul Tiga Putri. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Sep Iqbal H, ada Aldo Rianto Supendi, ada Muhammad I Kusniawan, Luciana Rahmawati, dan saya sendiri Regina Putra Septiana. Ya, boleh dilanjut. Nah, di slide ini ada tinjauan teori. Tinjauan teori ini menurut Hanapi pada tahun 2006, risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki, dapat menimbulkan suatu kerugian. Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, dan menekan biaya produksi dan sebagainya. Selanjutnya ada profil UMKM Nasi Ngebul Tiga Putri. Nama bisnis Nasi Ngebul Tiga Putri, pemiliknya Ibu Rani, tahun berdiri 2018, jam operasionalnya dari jam 6 sampai jam 11 malam, alamatnya Jalan Ibu Ganira nomor 91E Cibeber, Cimahi Selatan. Jenis usaha, bisnis olahan, berbagai makanan di bidang kuliner yaitu warteg. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Berdasarkan fungsi-fungsi perusahaan. Yang pertama ada pemasaran, di mana ada persaingan ketat dengan kode P1, promosi yang tidak efektif dengan kode P2. Selanjutnya ada keuangan, ketidakstabilan bahan baku dengan kode K1, modal tidak mencukupi dengan kode K2, penurunan pemasukan dengan kode K3. Selanjutnya ada operasional, bencana tak terduga dengan kode O1, kekurangan bahan baku dengan kode O2, mati listrik dengan kode O3, kerusakan peralatan dapur dengan kode O4. Selanjutnya ada sumber daya manusia, konflik internal dengan kode S1, motivasi rendah dengan kode S2. Selanjutnya di sini ada pengukuran risiko di mana dimensi yang diukur yaitu besarnya dampak finansial dan frekuensi terjadinya. Bisa teman-teman lihat pada tabel terdapat tabel dampak dan probabilitas di mana untuk skor 1 memiliki dampak sebesar kurang dari 500.000 dengan keterangan sangat kecil. Skor 2 memiliki dampak sebesar 500.000 sampai 1 juta dengan keterangan kecil. Skor 3 memiliki dampak sebesar 1 juta sampai 1.500.000 dengan keterangan menengah. Skor 4 memiliki dampak sebesar 1.500.000 sampai 2.500.000 dengan keterangan besar. Dan skor 5 memiliki dampak lebih dari 2.500.000 dengan keterangan sangat besar. Selanjutnya ada tabel probabilitas, di mana skor 1 memiliki probabilitas kurang dari 2 kali dalam 1 bulan dengan keterangan sangat jarang. Skor 2 memiliki probabilitas 2-4 kali per bulan dengan keterangan jarang. Skor 3 memiliki probabilitas 4-6 kali dalam sebulan dengan keterangan kadang-kadang. Skor 4 memiliki probabilitas 6-8 per bulan dengan keterangan sering. Dan skor 5 memiliki probabilitas 8-10 kali per bulan dengan keterangan sangat sering. Selanjutnya di sini ada tabel pengukuran risikonya, di mana berdasarkan fungsi-fungsi perusahaan. Yang pertama ada fungsi pemasaran, dengan kode P1 yaitu persaingan ketat memiliki probabilitas 5 dan dampak 2. Selanjutnya untuk kode P2 yaitu promosi yang tidak efektif memiliki probabilitas 2 dan dampak 2. Selanjutnya untuk fungsi perusahaan, fungsi keuangan
dengan kode K1 yaitu ketidakstabilan harga bahan baku dengan probabilitas 5 dan dampak 4,5. Selanjutnya ada kode K2 dengan risiko modal tidak mencukupi yaitu probabilitas 4 dan dampak 4. Selanjutnya dengan kode K3 yaitu penurunan pemasukan dengan probabilitas 3 dan dampak 3. Selanjutnya dari fungsi operasional dengan kode O1 yaitu bencana tak terduga dengan probabilitas 1 dan dampak 4. Selanjutnya dengan kode O2 yaitu kekurangan pengadaan bahan baku dengan probabilitas 5 dan dampak 5. Selanjutnya ada kode O3 yaitu mati listrik dengan probabilitas 2 dan dampak 3. Dan yang terakhir dengan kode O4 yaitu kerusakan peralatan dapur dengan probabilitas 5 dan dampak 2. Selanjutnya dari fungsi sumber daya manusia yaitu dengan kode E1 merupakan konflik internal dengan probabilitas 2 dan dampak 2. Dan selanjutnya dengan kode S2 yaitu motivasi rendah dengan probabilitas 1 dan dampak 5. Baik, selanjutnya pemetaan risiko. Di sini pemetaan risiko untuk kuadran 1 ada O2 dengan dampaknya itu 5, K1 dampaknya itu 4,5, K2 dengan dampaknya 4, K3 dengan dampaknya 3. Untuk probabilitasnya dari K3 sendiri 3, untuk K2 4, untuk K1 itu 5, untuk K2 itu 5. Lanjut untuk kuadran untuk pengendalian risiko, kode P1 risiko persaingan ketat. Pengendaliannya reduction, keterangannya menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen. P2 risiko promosi yang tidak efektif. Pengendalian price reduction, keterangannya melakukan promosi di sosial media. Untuk kode K1 ketidakstabilan harga bahan baku. Untuk pengendaliannya, retention, keterangannya menyesuaikan harga jual dengan ketetapan harga bahan baku. Untuk kode K2, yaitu modal tidak mencukupi, pengendaliannya retention, keterangannya menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam mengelola uang masuk dan keluar. Kode selanjutnya ada K3, penurunan pemasukan, pengendaliannya risk reduction, keterangannya menambah variasi menu sesuai dengan keinginan pelanggan. Lanjut ke untuk kode O1-nya, bencana tak terduga, risk transfer. Keterangannya menyediakan dana darurat dengan mengisikan uang harian untuk biaya perbaikan atau pemulihan. Kode kedua itu O2, risikonya kekurangan pengadaan bahan baku. Untuk pengendaliannya risk reduction, keterangannya menyediakan cadangan persediaan bahan baku. Untuk kode O3 mati listrik, pengendaliannya rice transfer, yaitu keterangannya memasak nasi menggunakan kompor. Untuk kode yang keempat ada O4, risikonya kerusakan peralatan dapur, pengendaliannya rice reduction, keterangan menggunakan peralatan dengan baik dan melakukan pengecekan serta perawatan secara rutin. Lalu kode S1 konflik internal, pengendaliannya risk reduction, keterangannya melakukan pembagian tugas secara jelas dan menjaga komunikasi untuk menciptakan suasana yang nyaman. S2-nya motivasi rendah, pengendalian risk reduction, keterangannya memberikan bonus dan insentif untuk karyawan. Ya, selanjutnya monitoring risiko. Ada continual monitoring yang selalu berlangsung. PMKM Nasi Ngabual 3 Putri selalu melakukan penauhan kegiatan di perusahaan sehingga dapat mengetahui potensi risiko apa saja yang mungkin terjadi. Terus ada voluntary strategi pemantauan risiko yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri
untuk membantu mereka belajar dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. UMKM Nasi Ngebul Tiga Putri melakukan pemantauan resiko karena perusahaan menyadari pentingnya evaluasi resiko yang telah terjadi sebelumnya. Terus ada monitoring risiko. Monitoring yang dilakukan adalah sebagai berikut. Itu satu, dengan melakukan pengecekan setiap 1 bulan sekali. Terus yang kedua, dengan meningkatkan kualitas produksi dan menunjukkan ciri khas dari produksi nasi ngebual Tiga Putri itu. Yang ketiga, dengan mencatat setiap keluar masuk keuangan dengan menggunakan software keuangan. Terus selanjutnya tuh ada kesimpulannya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dan analisis, kelompok kami UMKM Nasi Ngebual Tiga Putri memiliki 11 resiko berdasarkan 4 fungsi perusahaan. Kemudian dari setiap resiko tentunya memiliki frekuensi dan tingkat kegawatan yang berbeda, di mana resiko O2 dan K1 dan K2 menjadi resiko yang mengancam pencapaian dan tujuan dari perusahaan, sehingga perusahaan atau pemilik usaha harus lebih mengutamakan pengendalian resiko tersebut. Sedangkan bagi resiko lainnya merupakan resiko yang tidak berbahaya, namun pemilik usaha sebaiknya tidak mengabaikan resiko tersebut. Baik, itulah analisis hasil kerja kami terkait UMKM Nasi Ngebul Tiga Putri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengambilan foto, pengambilan video, dan dalam hal penyampaian di presentasi online pada kali ini. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.